Hadiah dong. Kamu aja. Apa? Eh. Kayak Citra. Cit. Novel. Kan bener Citra. Cit, mau kemana? Ini aku lagi nungguin saudara aku. Kamu ngapain di situ? Oh, aku nunggu temen aku. Cit, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Nggak sengaja ya ketemu di sini. Udah beberapa tahun kita nggak hilang kontak dan nggak pernah komunikasi lagi. Sekarang tambah gemuk. Hah? Iya, tambah gemoy. Iya, soalnya aku kemarin juga target naikin berat badan sih. Cuma Wah. kayaknya Target ngapain? Apa sekarang udah bahagia? iya, kalau masalah bahagia, alhamdulillah aku happy terus sih. Masa iya sih aku harus terpuruk dengan masa lalu terus? Iya, Cit. Aku dulu nggak sempat minta maaf sama kamu. Sekarang ya kebetulan kita ketemu, aku mau minta maaf sama kamu ya. Udahlah, sebelum kamu minta maaf sama aku udah maafin kamu kok. Iya, syukurlah kalau kamu bisa maafin aku. Tapi kamu udah tahu kan kalau aku nggak salah. Ya aku tahu kok kalau kamu nggak salah. Tapi ya udahlah Val, semua itu udah takdir dan nggak perlu diinget-inget lagi lah. Iya, Cit. Gimana kedepannya kita yang mau lebih baik lagi. Iya, kita larikan semua ini ke takdir. Mungkin ya kita bukan jodoh. Kalau dilihat-lihat, kamu juga berat badannya makin naik ya. Iya, alhamdulillah, Dit. Yang dulunya berat aku cuma 55 kilogram ya. Sekarang alhamdulillah udah 65. Wow, bagus dong. Tapi bagusan kayak gini deh. Iya, kemarin aku harus kalau mau boxing ya, bulking ya, bulking harus ke 64 sih. Nah, kamu boxing? Iya, tahun kemarin ikut boxing. Tapi kalah. Nggak apa-apa lah, yang penting kan kamu udah berani. Iya, kalau beraninya kan udah berani dari dulu aku, Cit. Semenjak aku selalu jagain kamu, ada yang goda kamu, aku meskipun sana banyak aku tetap berani. Yang pertama kan ya mental. Kalau aku ikut boxing kemarin kan nggak punya pengalaman aku di balap, tiba-tiba boxing. Ngomong-ngomong, kalau soal pasangan itu ya harus melindungi dong. Iya, tapi aku cuma kecewa sampai saat ini ya karena tuduhan orang-orang di belakang. Ya udahlah, yang terpenting aku tuh tahu kalau kamu nggak bersalah dan aku pun nggak bisa speak up karena kalau aku ngomong orang-orang tetap disangkanya aku ngebela kamu. Iya, Cit, makasih ya. Tapi dari sini kita belajar bahwa tidak semua omongan orang itu benar. Oh iya, ngomong-ngomong, udah nikah atau tunangan gimana? Masih belum. Kalau kamu sendiri gimana? Ya, aku juga belum, Cit. Aku juga ya bukan terpuruk sih, cuma mau pilih-pilih dulu. Kita dulu gagal tunangan hamin seminggu. Jadi ya udahlah, aku mau belajar dari sebuah pengalaman, mau sukses dulu karir aku, entertain aku mau sukses dulu. Ya udah deh, Cit. Oh iya, ini udah jatuh hujannya. Iya nih. Saudara kamu mana? Apa aku mau anterin kamu? Oh, nggak perlu, kalau kamu emang mau pulang yaudah aku nungguin saudara aku aja. Oh ya udah, kalau mau dianterin juga nggak apa-apa, Ci. Aduh, Bu. Ngapain sih sama dia? Ini kan mantan yang mau jadi tunangan kakak dulu. Iya, tapi kan nggak jadi tunangan. Iya. Kamu mana sih, lama Kamu banget? ngapain sama Iya, dia? ya Aku enggak. lagi nungguin kamu. Dia gangguin kamu? Apa yang dia sakitin dari kamu? Enggak ada. Aku cuma sapa-sapa biasa. Kamu tuh dari dulu emang selalu ngegangguin Udah, kakak aku dia, ya? dia tuh nggak gangguin aku. Aku tadi kan mau ke sana nungguin kamu. Iya, say hi lah, baru ketemu juga kok. Apaan? Gak usah say hi. Lagian ya, kakak tuh lupa apa sama kejadian dulu. Dia tuh kan tukang selingkuh. Dia, ayo mending kita pulang. Ayo pulang. Awas ya, kamu masih gangguin kakak aku. Mang modus dia tuh, Kak. Pengen deketin kakak lagi. Udah. Tutup juga, dari dulu tetap dipakai. Dari dulu dia nggak berubah-berubah. Kalau aja dulu dia nggak jadi penghancur hubungan aku sekarang udah nikah sama si Citra.
Pak Berto, maaf sebelumnya, rumah yang kita beli kemarin kan masih belum sempat kita tempati. Masa iya Pak, uangnya nggak bisa kembali full? Untuk uang dari Mbak Citra dan Mbak Dia itu pesan dari bos saya bisa kembali full asal Mbak Citra menemui langsung bos saya. Itu syaratnya aja. Gimana Kak? Apa sih? Di mana ya Pak? Mbak Citra ke kantor bisa sekarang? Bisa, bisa. Yaudah, silakan Mbak Citra ke kantor. Ayo. Siapa sih? Ayo. Kasih pelajaran nih. Hah? Ayo kita ke kantor. Oh ya Kak, kakak duluan aja ya. Toilet ada kan sebelah pojok ya Bang Berto? Oh, di pojok ada. Oh yaudah, aku ke toilet dulu Kakak. Yaudah. Kakak sendiri aja ya. Iya. Ini kuncinya. Silakan. Udah, nggak apa-apa. Oh, jalan kaki aja. Udah. Cowok ini ternyata nggak ada malunya sama sekali ya. Kamu ngikutin kakak aku sampai ke sini. Sebegitunya kamu pengen dapetin cinta kakakku. Kamu tuh udah gagal tunangan dari dulu. Ngapain juga masih deket-deket sama kakakku? Mau ngejar-ngejar dia lagi? Yang ngejar-ngejar kakak kamu siapa? Aku aja tadi nggak sengaja ketemu. Nggak usah main nyerocos saja. Seharusnya ya kalau emang kamu sadar diri, kamu nggak usah dong nyamperin kakak aku, ngomong sama kakak aku, ngobrol kayak gitu. Nggak usah, pura-pura nggak kenal aja. Yang gimana caranya mau pura-pura nggak kenal sedangkan Citra ya baik sama aku. Udahlah, kamu tuh sadar diri aja. Nggak usah kamu ketemu-ketemu lagi sama kakakku. Kita kan secara nggak sengaja ketemunya. Terus? Yang salah apa? Sekarang kamu ngapain di sini? Hah? Ya aku ada kepentingan di sini. Kepentingan Yang penting aku nggak ngejar-ngejar kakak kamu. Udah deh. Kamu sadar nggak? Udah Citra udah tahu kalau dulu kita gagal tunangan itu Karena gara-gara kamu selingkuh, iya kan? Citra itu saudara kamu, ya. Citra sebenarnya itu udah tahu kalau yang gagalin kita tunangan itu kamu. Jaga ya omongan kamu. Kamu gak usah sok kegantengan, gak usah sok kepedean. Dia, sekarang aku larikan ke takdir. Aku bukan jodoh sama Citra, tapi masalah aku selingkuh, aku sayang sama Citra, nggak mungkin ngelakuin hal itu. Val, pinter ya kamu ngelak. Aku nggak ngelak-ngelak, tapi kenyataan dan semua orang pun tahu kalau hubungan kita rusak itu gara-gara kamu, saudara Citra. Meskipun hubungan kamu sama kakak aku nggak rusak, lagian masa depan kakak aku mau jadi apa kalau jadi nikah sama kamu? Dia, udahlah, kamu nggak usah kayak gitu. Alasan kamu sebenarnya dari dulu bikin kita itu hancur apa? Ya aku nggak suka sama kamu, simpel kan? Iya, tapi kakak kamu suka sama aku. Tapi aku acungin jempol 4 deh buat kamu. Kamu hebat. Membolak-balikkan keadaan kamu hebat. Sampai ujungnya aku harus gagal tunangan sama karena kakak aku kamu. nggak mau kalau aku punya kakak ipar kayak kamu. Dia, aku dulu merintis susah payah sama si Citra. Dan bisnis aku udah setengah perjalanan, aku harus kandas sama si Citra. Aku nggak yakin kalau bisnis kamu sekarang berjalan dengan lancar. Pasti kamu bisnisnya ambruk kan? Pasti kamu nggak punya apa-apa sama kayak dulu. Alasan kamu ngomong kayak gitu apa? Masih nanya lagi nih. Kendaraan kamu dari dulu apa? Tetep yang ini. Dan kamu nggak pernah bisa ngupgrade kendaraan kamu sendiri. Aku kalau cuma deket-deket emang bawa motor ini. Bilang aja, emang apa Val. salahnya sih? Bilang aja kalau kamu emang nggak mampu beli, iya kan? Dia, pencapaian seseorang itu nggak harus dipamerkan. Kecuali aku konten kreator, butuh diupload. Ya semua orang tuh harus validasi, Noval. Semua orang tuh pengen diakui. Jadi kalau kamu memang punya kendaraan yang lebih bagus dari ini, ngapain pakai yang butut kayak gini? Oke deh dia, terserah kamu mau bilang apa. Aku cuma bilang sih, kalau kamu harus jauhin kakakku dan gak boleh deketin kakakku lagi. Kakakku juga gak bakalan mau sama kamu. Tapi bentar, kalau misal kakak kamu jodoh aku gimana? Kamu masih ngarepin kakakku? Sini. Kamu sadar diri ya. Apaan? Apa-apaan? Ya, Kasian banget ya kamu. kamu apa-apaan motor aku sampai kayak gini? Ya kalau kamu masih deketin kakak aku dan gak ngejauhin kakak aku, nasib kamu bakalan sama kayak dia. Jatuh terombang-ambing. Nih, sama rumput-rumput. Dia, kamu nggak punya sopan santun ya? Motor orang kamu buang sembarangan. Ya emang motor kamu udah butut, cocok di tanah. Kamu apa-apaan sih? Ya. Kamu ngapain? Apa sih, Kak? Ya biarin, motornya juga udah butut, udah waktunya dibuang. Tapi kan nggak kayak gini juga dia. Biarin.
aku minta maaf ya atas kelakuan Kakak adik ngapain sih minta maaf sama dia? Dia. Ya udah. Kakak masih sayang sama dia? Kamu tahu nggak apa yang kamu lakuin ini salah? Udah Cid, nggak apa-apa. Aku minta maaf ya Val atas kelakuan adik aku. Ya Cid, aku cuma mau ngomong. Aku nggak muntutin kamu. Aku di sini ada kepentingan. Oh, maksudnya adik Aku dikira buntutin ya kalian berdua sama adik kamu ini. Jadi kamu yang bilang mau ke toilet, kamu nyamperin Noval? Ya karena aku nggak mau Noval itu deketin kakak lagi. Emang kamu tahu sama tujuan si Noval? Kamu jangan berburuk sangka dong. Aku nggak mau tahu dan nggak peduli sama tujuan dia. Noval, aku minta maaf ya. Aku minta maaf banget atas kelakuan adik aku. Udahlah kak, dia tuh cuma cowok yang nggak punya masa depan. Dia Ngapain stop. sih minta maaf sama dia? Dijaga dong ngomongnya. Ya kalau dia raja, boleh kakak minta maaf sama dia. Kamu sadar Ngapain nggak? sih duduk Yang sama kamu lakuin ini salah. Udahlah kak, nggak usah ngeladenin kerikil kayak dia. Ayo cepetan, kita ke bosnya aja. Kamu minta maaf dulu. Enggak. Ayo. Val, aku minta maaf ya. Val. Ya, kamu apa-apaan sih? Sampai buang motor Noval kayak gitu. Kamu tahu kan yang kamu lakuin itu hal yang sangat salah. Bude selalu ngajarin kamu sopan santun dan kelakuan kamu nggak seperti yang Bude ajarkan. Oh, jadi kakak itu jadinya kakak marah karena kelakuan aku kayak gini sama dia. Ya, marah. Kakak nggak marah sama dia karena dia memperlakukan kakak kayak gitu dari dulu. Dia. Kakak lupa. Dia tuh pernah ngapain kakak? Pernah selingkuhin kakak kan? Aku udah nggak ngerasa, maksudnya aku udah nggak mau nginget-nginget masa lalu dan aku aja tadi ketemunya secara nggak langsung kok sama si Noval. Yang aja kalau kakak masih sayang. Dia, tolong dong kamu jangan kayak gitu. Semua masa lalu itu nggak harus kita jadi musuh. Tapi kak, dia tuh udah keterlaluan. Kalau salah dia nggak kayak gitu, ya aku nggak bakalan jahatin dia lah. Coba dia permasalahannya tuh ringan. Itu kan permasalahannya berat, perselingkuhan. Iya, ini semua udah takdir dan kita nggak bisa nyalahin semua takdir itu. Emang salah ya kalau aku ngebales perbuatan dia ke kakak dulu? Iya. Cuma kayak gitu doang kak, sepele. Semua kejahatan tuh nggak harus dibalas dengan kejahatan, ngerti nggak sih? Ya bodo amat, gak mau ngertiin. Lagian juga permasalahannya ya sepele doang sampai dibilang kayak gitu. Tapi kan itu semua sopan santun yang diutamakan dia. Mbak Citra, permisi. Iya. Mbak Citra udah ketemu sama bos saya. Belum Pak, saya dari tadi nungguin di sini. Bos saya bilang di belakang dari Mbak Citra. Oh, tapi saya dari tadi nungguin di sini Pak, belum ada datang. Tapi bos saya tadi telepon Mbak Citra, katanya bos saya di belakang. Gak ada tapi di belakang. Oh, ini dia, bos datang. Dengan motornya ini, bos saya datang. Pak, ini. Iya, Pak Noval, bos saya. Kenapa kaget kayak gitu? Jangan bercanda deh bang. Ini motor siapa kamu pinjem? Sini Hansi kak, pasti dia nyewa tuh motornya. Udah dia. Betul. Ya bos. Siap bos. Sebenarnya aku udah tahu kalau yang nggak jadi beli rumah itu si Citra karena uangnya mau dipakai, ya Betul kan? bos. Terus kenapa saya bilang aku harus ketemu sama orangnya? Ya karena aku sudah tahu. Tolong kamu persiapkan uang-uangnya, mau di TF atau cash terserah kamu sama Pak Adi di sana. Siap bos. Oke? Siap. Tinggalkan saya sendiri. Siap bos. Aku minta maaf banget sebelumnya. Mengenai pengembalian uang, apa bener kamu yang bakal ngembalikan uang uang aku? Udah lah kak, nggak usah percaya. Diam. Nggak percaya gimana dia? Dari dulu kamu yang jadi perusak hubungan aku sama si Citra. Kalau boleh jujur, kita berdua ini, aku yakin tetap saling sayang. Aku yakin itu. Tapi karena ulah kamu, Citra jadi ninggalin aku. Sebenarnya Citra ini udah tahu sama ulah kamu, tapi dia diem karena kamu saudara dia. Udah. Cit, udah. Kamu gak usah gak enak ya. Yang dari kecil tinggal sama kamu itu dia, bukan kamu tinggal sama orang tua dia. Seharusnya dia harus baik juga dong sama kamu, bukan nusuk kamu. Ya lebih tepatnya nusuk aku dari belakang sampai hubungan kita itu bubar. Ya, aku minta maaf ya sebelumnya. Dan kamu juga nggak boleh semuanya nyalahin adik aku. Semua aku udah takdir, Val. Ya mungkin Cit, sebenarnya ini bukan takdir, tapi memang disetting. Setting apaan?
depan kakak aku. Dia, stop. Kamu masih bilang kayak gitu. Ya, seharusnya kamu belajar sama kakak kamu, Citra. Karena dia menutupi kesalahan kamu sendiri karena dia nganggap kamu saudaranya. Dia sampai relain buat berpisah sama aku. Cit, sekarang aku mau kamu jujur. Kamu masih sayang kan sama aku? Enggak mungkin kakakku sayang sama kamu. Aku nggak tanya sama kamu. Cit, kamu masih sayang kan sama aku? Val, sebenarnya aku gengsi yang mau bilang iya. Tapi kamu sayang kan sama aku? aku nggak bisa nutupi hati aku sendiri. Aku nggak bisa bohongi hati aku sendiri, Val. Cit, kurang lebih 2 tahun kita berpisah. Tapi aku masih mengharapkan kamu. Dan aku sampai sekarang masih belum bisa buka hati sama orang lain. Cit, udahlah. Kamu sekarang nggak usah gak enakan sama saudara kamu. Ini demi kebahagiaan kamu, demi hati kamu. Kalau kamu terus-terusan pendam, kamu yang sakit. Bahagia kamu, oke, juga bahagia saudara kamu. Tapi kalau saudara kamu kayak gini, gimana? Kamu tuh udah selingkuh sama yang namanya Cinun. Nih lihat. Cinun udah klarifikasi kalau dia memang disuruh kamu. Tapi aku simpan video ini karena aku masih punya niatan untuk ngejar Citra. Dan tadi kita dipertemukan secara tidak langsung. Itu menandakan kalau kita itu masih jodoh. Udahlah, dia. Kamu sadar kalau kelakuan kamu itu nggak baik. Sama halnya kamu ngebuang kebahagiaan saudara kamu sendiri. Dia, sekarang kasih aku alasan kenapa kamu rusak hubungan aku sama Citra. Ya karena aku iri ngelihat kakakku dibahagiain sama kamu, diperhatiin sama kamu. Apa yang buat kamu iri dia? Ya karena aku suka gak sama Noval. Dia, Kamu suka sama si Noval? Dia. Dia, kamu sadar nggak? kamu selalu ngehina aku miskin. Waktu aku merintis sama Citra udah 30%, kamu bilang aku nggak punya masa depan. Terus kamu bilang sekarang suka sama aku. Dia, kamu adik aku. Bentar, Cit, bentar. Yang membuat kamu suka sama aku itu apa? Ya karena kamu pekerja keras, Val. Dan kamu selalu meratukan kakakku. Aku nggak pernah dapetin perhatian sebegitunya dari laki-laki yang pernah aku kenal. Dia, tapi nggak harus dengan Noval. Masih banyak cowok di luar sana yang bisa perhatian sama kamu. Apa aku bisa dapetin yang kayak Noval, Kak? Di luar sana nggak bakalan ada yang kayak Noval. Dia, kamu pasti dapet. Asal kamu berubah lebih baik ke depannya. Kamu jangan pernah egois. Kamu jangan cuma maunya sendiri. Laki-laki kalau kamu halusin, dia akan luluh juga. Tapi kalau kamu tetap kayak gini, laki-laki akan menjauh dan dia akan bakal selingkuh. Karena laki-laki yang dibahagiakan, dia nggak mungkin selingkuh. Dia, kamu jahat. Kamu musuh dalam selimut. Lebih jahat kakak. Kakak nggak pernah nyisain sedikit kebahagiaan kakak buat aku. Udah kak, aku pulang. Selamat ya, kakak udah dapetin Noval. Nih, bawa sepeda. Dia. Aku mau pulang. Dia. Udah, Cit, udah. Mungkin Keras kepala banget sih dia. Udah, Cid. Mungkin dia itu butuh ketenangan, ya. Mungkin aku juga nggak tahu kalau ujung-ujungnya sebenarnya dia itu suka sama aku. Aku juga gak nyangka. Dan selama beberapa tahun ini, yang aku tahu dia selalu jelekin kamu, dia selalu mojokin kamu, bahkan sama keluargaku dia selalu jelekin kamu, dan katanya dia suka sama kamu. Tahu kan? Sekarang kalau kebaikan itu susah, perlu rintangan dan halangan. Orang yang baik di depan kita belum tentu di belakang kita dia juga baik. Cid, orang yang jahat itu perfect woman. Kalau ada waktu yang tepat, dia pasti melakukan. Val, tapi kamu harus gimana untuk meyakinkan keluarga aku, sedangkan nama kamu udah jelek di keluarga aku, Val. Udahlah, aku akan berkorban, aku akan berjuang demi kamu. Jujur, sampai saat ini aku sayang sama kamu. Aku sekarang udah punya segalanya, tapi terasa hampa tiada kamu. Karena kamu yang ikut merintis sama aku.
juga sayang sama kamu, Val. Selama 2 tahun, aku nggak bisa tutupi hati aku sendiri. Aku nggak bisa ngomong sama siapa-siapa. Aku nggak tahu mau cerita ke siapa-siapa. Selama 2 tahun, aku selalu pendem perasaan ini. Dan aku cuma berharap semoga kita kembali lagi, dan hari ini I love you. Ya udah, kita pulang ya. Ini udah mau hujan lagi, tadi udah hujan, berarti hujan ini menjadi saksi akan kembalinya kita. Kita naik mobil. Mobil aku ada di kantor, biar motor-motor ini anak buahku yang ngambil. terus gimana dengan rumah aku, Val? Rumah itu ya tetap rumah kamu. Uangnya gimana? Aku akan selesaikan semua tanggungan kamu. Val, itu bukan tanggungan aku, lebih tepatnya itu tanggungan dia. Udahlah. Nanti aku akan bicara baik-baik sama si dia. Dia butuh tenang dulu. Oke? Hadiah dong. Kamu aja. Ya udah, ambil mobilnya biar ini si Berto sama Mas Tingho yang ambil. Yuk.